Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Elia Putra Ngaso. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait mata kuliah struktur organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, perbedaan organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, arsitektur komputer mengacu pada atribut-atribut sistem yang terlihat oleh programmer, seperti set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme. Arsitektur berfokus pada aspek logis dari sistem komputer, sedangkan organisasi komputer mengacu pada unit-unit operasi dan interkoneksi mereka yang merealisasikan spesifikasi arsitektur. Organisasi berfokus pada aspek fisik dari sistem komputer seperti perangkat keras yang digunakan, tata letak memori, dan jalur data. Yang kedua, perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Jadi dibagi dalam beberapa generasi. Yang pertama itu generasi pertama tahun 1940-an sampai 1950-an. Pada waktu itu masih menggunakan tabung vaksin, kinerja yang rendah dengan ukuran yang besar, juga dengan panas yang tinggi. Generasi kedua itu tahun 1950 sampai 1960-an. Menggunakan transistor, ukurannya lebih kecil, lebih rendah, dan lebih andal, juga menghemat energi daripada tabung vakum. Generasi ketiga tahun 1600 sampai 1960 sampai 1970-an. Menggunakan sirkuit terpadu IC, ukuran lebih kecil, lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih handal. Kemudian generasi keempat tahun 1970-an sampai 1980-an. Menggunakan mikroprosesor, memungkinkan komputer pribadi atau PC, ukuran yang kecil, cepat, dan hemat energi. Kemudian komputer generasi kelima, yaitu dari tahun 1980-an sampai generasi kita sekarang ini. Seperti yang kita lihat, menggunakan prosesor dengan arsitektur paralel dengan AI, peningkatan kerja yang bagus, komputasi berbasis jaringan, dan sistem komputasi kuantum sedang berkembang saat ini. Yang ketiga, kita akan membahas struktur CPU. Struktur CPU atau Central Processing Unit biasanya terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, unit control, kemudian unit aritmatika dan logika, kemudian register, stage, dan bus. Unit control mengarahkan operasi CPU dengan mengambil instruksi dari memori, mendekodekannya, dan mengendalikan aliran data dalam CPU. Kemudian unit aritmatik dan logik melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan, dan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Kemudian yang ketiga, register, tempat penyimpanan kecil yang cepat di dalam CPU, digunakan untuk menyimpan data sementara selama eksekusi instruksi. Kemudian cache, yaitu memori cepat yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses. Yang terakhir, bus, yaitu jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen CPU dan memori. Lalu yang keempat, kita akan membahas diagram siklus instruksi dalam CPU. Siklus instruksi dalam CPU meliputi beberapa tahap utama. Yang pertama, fetch. CPU mengambil instruksi dari memori. Kemudian decode, instruksi yang diambil di decode untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu execute. CPU melaksanakan instruksi yang telah di decode. Yang keempat, memory access. Jika diperlukan, CPU akan mengakses memori untuk membaca atau menulis data. Yang kelima, write back. Hasil eksekusi instruksi ditulis kembali ke dalam register atau memori jika diperlukan. Jadi diagramnya yaitu fetch, decode, execute, memory access, dan write back.
Itu diagram daripada siklus instruksi dalam CPU. Yang kelima, kita akan membahas hierarki memori. Hierarki memori, yang pertama kita harus memahami dulu apa itu hierarki memori. Hierarki memori adalah struktur pengaturan berbagai jenis memori dalam sistem komputer berdasarkan kecepatan akses dan kapasitasnya. Berikut adalah lapisan-lapisan dalam hierarki memori dari yang tercepat hingga yang paling lambat. Yang pertama, register. Memori sangat cepat di dalam CPU, digunakan untuk menyimpan data sementara selama pemrosesan. Cache, memori cepat yang terletak di antara CPU dan RAM, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses. Kemudian RAM, Random Access Memory, adalah memori utama yang lebih lambat daripada cache, tetapi memiliki kapasitas yang lebih besar. Digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan. SSD atau HDD, yaitu penyimpanan sekunder yang lebih lambat daripada RAM, tetapi memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Yang berikut penyimpanan data eksternal, termasuk kartu optik, flash drive, dan media penyimpanan lain yang lebih lambat daripada SSD atau HDD, tetapi seringkali digunakan untuk backup dan transfer data. Jadi berdasarkan kecepatan dari yang paling lambat, maka diagramnya hierarkinya berdasarkan kecepatan, maka hierarkinya sebagai berikut. Register, cache, berdasarkan kecepatan, register, cache, RAM, SSD atau HDD, dan penyimpanan eksternal. Sekian video kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangan, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.